Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa kurang suatu apapun. Untuk pertemuan hari ini kita akan pelajari materi haji. Menurut bahasa, haji itu adalah menyengaja. Dalam bahasa Arabnya adalah al-qasdu, menyengaja. Nah, menurut istilah atau hukum syar'i itu haji adalah menyengaja berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah semata-mata mengharap ridha Allah dengan syarat, rukun dan waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Itu adalah haji namanya. Melaksanakan ibadah haji itu hukumnya adalah wajib bagi seorang muslim sekali seumur hidup. Jadi wajib sekali saja dalam seumur hidupnya. Al-hajju maratan. Jadi haji itu adalah sekali. Jadi hukumnya wajib bagi siapa? Bagi orang yang telah mampu. Dasar pelaksanaan atau diwajibkannya ibadah haji itu adalah di dalam Quran surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu adalah dasar diwajibkannya kita sebagai orang muslim, sebagai umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji bagi setiap manusia yang beragama Islam untuk melaksanakannya, berkunjung ke Baitullah bagi orang-orang yang telah mampu. Oke, kita bahas berkaitan dengan syarat wajib. Pertama itu adalah seorang yang beragama Islam. Artinya orang non-muslim tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi orang muslim saja yang wajib melaksanakan ibadah haji. Jadi non-muslim tidak wajib. Yang kedua adalah orang yang berakal sehat. Artinya orang yang tidak memiliki akal yang sehat atau tidak waras, katakanlah gila, maka dia juga tidak wajib. Kalau umpamanya kita berakal sehat dan seorang muslim itu memiliki suatu kewajiban. Yang ketiga itu adalah balik. Jadi kewajiban seorang muslim untuk melaksanakan ibadah haji itu adalah diantaranya dia sudah balik. Kalau sudah balik, memiliki akal yang sehat dan dia beragama Islam, wajib hukumnya untuk melaksanakan ibadah haji. Nah itu berarti adalah balik. Nah balik ini diantaranya adalah umur mungkin bagi laki-laki atau pria itu 15 tahun minimal itu, dan wanita atau perempuan itu 9 tahun. Itu ukuran balik. Yang keempat itu adalah merdeka. Artinya bukan seorang hamba saya, bukan seorang budak. Dia itu kalau dia adalah seorang muslim, dia berakal sehat, dia sudah dewasa, sudah balik, bukan anak-anak. Dan yang berikutnya dia itu adalah seorang yang merdeka, bukan seorang yang jadi hamba sahaya, bukan seorang budak, maka dia memiliki kewajiban. Terus yang kelima itu adalah mampu. Nah, ada beberapa hal yang mesti kamu ketahui berkaitan dengan mampu di dalam melaksanakan ibadah haji. Mampu itu disebut dengan istito'a atau istito'a. Nah, apa itu mampu dalam melaksanakan ibadah haji? Pertama itu adalah dia memiliki biaya, ongkos. Karena untuk melaksanakan ibadah haji ini memerlukan katakanlah biaya yang besar, maka tidak semua orang itu bisa melaksanakannya. Kita tahu bahwa pelaksanaan ibadah haji itu bukan di negara kita. Jadi di Arab Saudi. Arab Saudi itu sebuah negara yang terletak di Asia Barat, dan kita negara Indonesia ada di Asia Tenggara. Jaraknya cukup jauh sekali. Nah, maka untuk sampai ke sana memerlukan biaya. Maka ini adalah mampu yang pertama. Jadi mampu dalam segi biaya. Yang kedua, yang dikatakan mampu atau istito'a
di dalam melaksanakan ibadah haji ada alat transportasinya. Jadi ada alat transportasi yang membawa kita dari negara kita menuju ke Arab Saudi. Nah, untuk sampai ke sana itu tentunya kita harus menggunakan alat transportasi yang saat ini bisa kalian saksikan ya adalah pesawat terbang. Kalau zaman dulu itu menggunakan kapal. Jadi waktunya kalau menggunakan kapal itu kurang lebih sekitar 6 bulan. Tapi kalau digunakan dengan pesawat terbang kurang lebih sekitar 8 jam sampai ke Arab Saudi. Jadi itu ada alat transportasinya. Kalau tidak ada alat transportasinya untuk menuju ke sana maka dikatakan tidak mampu. Yang ketiga itu adalah aman di dalam perjalanannya. Maksudnya aman itu adalah kita dari negara kita sampai ke negara yang kita tuju yaitu di Arab Saudi, maka perjalanannya itu aman. Untuk berangkat juga untuk pulang, juga ketika kita menetap di sana. Jadi kalau umpamanya negara Arab Saudi sedang konflik dengan negara lain umpamanya, terjadi peperangan sehingga mengakibatkan keadaan seorang yang melaksanakan ibadah haji itu tidak menjadi aman, maka itu dikatakan tidak mampu. Tapi kalau negaranya aman, tentram, maka itu menjadi istitoah. Dikatakan istitoah atau mampu lagi itu adalah jika dia itu sehat jasmani dan rohani. Kita tahu bahwa yang namanya haji itu bukan hanya sekedar untuk ibadah yang bersifat finansial saja, tetapi karena ini juga merupakan ibadah fisik. Jadi fisik kita itu harus sehat, mental kita, jiwa kita juga harus sehat. Kalau seorang yang tidak memiliki fisik yang sehat, maka dia berarti tidak dikatakan sebagai istitoah, belum dikatakan mampu. Atau mungkin orang yang jasmaninya sehat tetapi rohaninya, mentalnya terganggu atau mungkin gila, maka itu belum dikatakan mampu. Jadi sehat jasmani dan rohani merupakan istitoah, adalah mampu. Untuk melaksanakan ibadah haji tentunya di sana kita akan melaksanakan ritual ibadah-ibadah tertentu, mulai dari umpamanya rukunnya, syarat-syaratnya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu wajib seorang muslim yang akan melaksanakan ibadah haji itu sudah tahu atau sudah memiliki ilmunya, pengetahuannya untuk melaksanakan ibadah haji. Maka biasanya seorang muslim sebelum melaksanakan ibadah haji yang sesungguhnya, maka dia mengadakan yang namanya manasik haji. Jadi berlatih terlebih dahulu sebelum melaksanakan ibadah haji yang sesungguhnya. Maka ini sangat penting untuk melaksanakan manasik haji. Itu adalah dalam rangka untuk supaya kita tahu bagaimana cara melaksanakan ibadah haji. Jadi ilmunya itu seperti apa. Nah, ini yang disebut dengan seorang yang dikatakan mampu, dia memiliki pengetahuan ilmu yang cukup dalam hal-hal melaksanakan ibadah haji. Dikatakan mampu juga atau istitoah, seorang yang melaksanakan ibadah haji itu harus memiliki bekal untuk dirinya dan juga untuk keluarganya yang akan ditinggalkan di rumah. Jangan sampai ketika seorang melaksanakan ibadah haji, dia memiliki ongkos ke sana, tetapi keluarga yang di rumah itu terlantar. Maka bekal untuk dirinya itu penting, bekal untuk keluarga yang ditinggalkan juga sangat penting. Kalau tidak memiliki bekal kedua-duanya, baik itu untuk dirinya untuk berangkat ke tanah suci dan keluarganya ditinggalkan, maka itu dikatakan tidak mampu atau belum mampu. Nah, bagi seorang wanita, khusus bagi seorang wanita, ketika melaksanakan ibadah haji itu harus ada mahramnya, harus didampingi oleh keluarganya, suaminya itu lebih utama.
Jadi seorang wanita untuk melaksanakan ibadah haji itu harus didampingi oleh mahramnya, ataupun saudaranya, ataupun orang lain yang dipercaya untuk mendampingi dirinya. Itu adalah khusus bagi wanita. Oke, demikian dulu untuk materi pada hari ini. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita semuanya, bagi kalian semuanya. Dan saya akhiri, ingat pesan ibu, pakai masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Oke, assalamualaikum.